Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Perkenalkan, nama saya Putri Kumala Ija dari Prodi PBSI semester 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pasti teman-teman bertanya, apa sih model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu? Teman-teman bisa melihatnya di sini ya. Model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Model sendiri teman-teman berasal dari bahasa Italia, yakni modello, yang dapat diartikan dari berbagai dimensi. Jika dari kata benda, model diartikan sebagai jenis, sedangkan dari kata sifat, model artinya dapat dipahami. Sebagai teladan dengan kata lain, model secara etimologi yakni sesuatu contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, model didefinisikan sebagai pola dari sesuatu yang dibuat atau yang dihasilkan atau barang tiruan. Sedangkan pembelajaran sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara aktif, efektif, dan inovatif. Proses pembelajaran belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Berdasarkan kajian di atas, model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman untuk memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Oke teman-teman, salah satu tujuan dari pembangunan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia juga, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sejatinya difokuskan pada keterampilan berbahasa, yakni menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Setiap keterampilan sangat erat berhubungan dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Begitupun juga dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran pada salah satu aspek keterampilan bahasa tersebut akan saling memengaruhi keterampilan berbahasa yang lain. Adapun pengertian menurut para ahli yang pertama, bisa lihat di sini teman-teman. Yang pertama adalah Joshua berpendapat bahwa model pembelajaran bahasa adalah deskripsi lingkungan pembelajaran yang meliputi perilaku dalam melangsungkan pembelajaran. Yang kedua adalah Udin. Udin berpendapat bahwa model belajar adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Yang ketiga adalah Trimono. Trimono mengartikan belajar sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial. Yang keempat adalah Aren. Aren berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membaca macam-macam model pembelajaran bahasa dan sastra. Yang pertama, model pembelajaran secara langsung. Nah, pasti teman-teman bertanya, model pembelajaran secara langsung itu seperti apa ya? Di sini saya akan memulainya. Pembelajaran secara langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Pembelajaran langsung atau direset
instruction merujuk pada berbagai teknik pembelajaran. Expository atau disebut pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Yang berikut model pembelajaran berbaris masalah atau dalam kurung PBM. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini yaitu menggunakan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari seorang siswa. Yang berikut model pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran di mana siswa akan belajar dan bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Bisa dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kegiatan belajar. Yang berikut model pembelajaran berbaris proyek. Model pembelajaran berbaris proyek merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses kegiatan belajar. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas siswa dalam menghasilkan suatu produk dengan menerapkan keterampilan yang mereka miliki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan model-model pembelajaran konstekstual. Model pembelajaran konstekstual merupakan pembelajaran yang menggantikan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata. Metode ini bermotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapan di dalam kehidupan nyata. Yang kedua, model pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar yang mana akan mendorong siswa untuk bisa menemukan konsep-konsep dan prinsip belajar. Model ini menuntut siswa untuk melakukan observasi atau sebuah eksperimen untuk mendapatkan informasi. Fungsi dalam model pembelajaran memiliki berupa fungsi antara lain: A. Membantu guru dan mengorganisasikan pengalaman belajar yang bermakna, efektif dan efisien bagi peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreatif, kritis, dan mandiri dalam proses pembelajaran. C. Mengembangkan kompetensi kognitif, efektif, dan psikologik peserta didik dalam terintegrasi. D. Menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik materi, tujuan, situasi, dan kondisi peserta didik. E. Meningkatkan kualitas dan mutu pelajaran sesuai dengan standar nasional.